Oke, baik. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah budgeting dengan dosen pengampu Ibu Merintan Berliana Simbolon, SEAK CAMAK. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang perencanaan dan penganggaran perusahaan. Yang pertama di sini ada pengertian anggaran atau budget. Menurut R.A. Supriyono, anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif. Biasanya dinyatakan dalam satuan uang untuk perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Lalu ada pengertian anggaran. Menurut Narafin, anggaran adalah suatu rencana kuantitatif atau satuan jumlah periodik anggaran yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang ataupun jasa. Lalu anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Jadi anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen. Lalu ada pengertian penganggaran atau budgeting. Penganggaran perusahaan atau bisnis budgeting adalah proses menyusun anggaran guna mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Lalu bahasan yang kedua ada tujuan dan manfaat anggaran. Di sini tujuan anggaran ada 6 poin. Yang pertama, digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Yang kedua, mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Yang ketiga, merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi sehingga dapat mempermudah pengawasan. Yang keempat, merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Yang kelima, menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata untuk terlihat. Lalu yang keenam, menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Lalu ada manfaat anggaran. Yang pertama, anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan, berarti anggaran mewakili kesepakatan negosiasi di antara partisipan yang dominan dalam suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan di masa yang akan datang. Lalu manfaat yang kedua, anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai blueprint aktivitas perusahaan. Lalu manfaat yang ketiga, anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen atau divisi yang satu dengan departemen atau divisi yang lainnya. Manfaat anggaran yang keempat yaitu anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Lalu yang kelima, anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarah manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah. Hal ini akan dapat mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus diambil. Lalu manfaat yang keenam, anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja dengan konsisten, efektif, dan efisien. Lalu bahasan yang ketiga ada kelemahan dan kelebihan anggaran. Di sini ada kelemahan anggaran, itu ada 3. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian. Lalu yang kedua, menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap dan akurat. Yang ketiga, bagi pihak yang merasa terpaksa atau dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menggerutu ataupun menentang sehingga anggaran tidak berjalan dengan efektif. Lalu ada kelebihan anggaran. Yang pertama, anggaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu yang dapat diproyeksikan sebelum rencana tersebut dilaksanakan. Bagi manajemen, hasil proyeksi ini menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling menguntungkan untuk dilaksanakan. Lalu yang kedua, dalam menyusun anggaran, diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Analisis ini sangat bermanfaat bagi manajemen, sekalipun ada pilihan untuk tidak melanjutkan keputusan tersebut. Lalu yang ketiga, anggaran merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh. Lalu yang keempat ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran yang pertama yaitu fungsi perencanaan.
Anggaran merupakan alat perencanaan secara tertulis yang menuntut pemikiran secara teliti dan memberikan gambaran yang lebih rinci dalam unit dan uang. Anggaran sebagai alat perencanaan juga harus memperhatikan kaitan anggaran satu dengan anggaran lainnya. Nah, lalu fungsi yang kedua ada fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Anggaran yang berfungsi sebagai perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam perusahaan, sehingga rencana kegiatan yang satu akan selaras dengan lainnya. Untuk itu, anggaran dapat dipakai sebagai alat koordinasi untuk seluruh bagian yang ada dalam perusahaan. Lalu fungsi anggaran yang ketiga yaitu sebagai fungsi pelaksanaan. Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan, terlebih dahulu mendapat persetujuan yang berwenang, terutama dalam hal keuangan. Lalu fungsi anggaran yang keempat ada fungsi pengawasan. Anggaran merupakan salah satu alat pengawasan atau pengendalian atau controlling. Pengawasan berarti mengevaluasi atau menilai pelaksanaan pekerjaan dengan cara yang pertama dengan membandingkan realisasi dengan rencana. Lalu yang kedua, melakukan tindakan perbaikan bila dipandang perlu atau bila terdapat penyimpangan yang merugikan. Nah, di sini yang kelima ada jenis-jenis anggaran. Yang pertama ada jenis anggaran berdasarkan dari segi dasar penyusunan, itu ada anggaran variabel dan ada anggaran tetap. Anggaran variabel atau variable budget adalah anggaran yang disusun berdasarkan interval atau kisaran aktivitas tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat aktivitas yang berbeda. Contohnya di sini ada anggaran penjualan disusun berkisar antara 500 sampai dengan 1000 unit. Dan biasanya anggaran variabel ini disebut dengan anggaran fleksibel. Lalu ada anggaran tetap atau fixed budget adalah anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu. Contohnya penjualan direncanakan 1000 unit. Dengan demikian anggaran lainnya juga dibuat berdasarkan anggaran penjualan tersebut yaitu 1000 unit. Jadi anggaran tetap ini juga biasanya disebut dengan anggaran statis. Lalu ada jenis anggaran yang berdasarkan segi cara penyusunan. Ada anggaran periodik dan ada anggaran kontinu. Anggaran periodik atau periodic budget adalah anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu. Sedangkan anggaran kontinu atau continuous budget adalah anggaran yang dibuat untuk melakukan perbaikan atas anggaran yang pernah dibuat sebelumnya. Lalu jenis anggaran dari segi jangka waktu. Ada anggaran jangka pendek dan ada anggaran jangka panjang. Anggaran jangka pendek atau short range budget adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Contohnya itu seperti anggaran untuk keperluan modal kerja. Anggaran jangka pendek ini juga disebut sebagai anggaran taktis. Lalu anggaran jangka panjang atau long range budget adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya anggaran untuk investasi barang modal seperti pembelian alat tetap seperti gedung, pabrik, mesin, dan lain-lain. Anggaran jangka panjang ini juga disebut dengan anggaran strategis. Lalu ada jenis anggaran dari segi bidang. Itu ada anggaran operasional dan ada anggaran keuangan. Anggaran operasional atau operational budget adalah anggaran untuk menyusun anggaran laba rugi, sedangkan anggaran keuangan adalah anggaran yang disusun untuk menyusun anggaran neraca. Lalu ada jenis anggaran berdasarkan segi kemampuan menyusun. Itu ada anggaran komprehensif dan ada anggaran parsial. Anggaran komprehensif atau comprehensive budget adalah rangkaian yang disusun dari berbagai jenis laporan secara lengkap. Lalu anggaran parsial adalah anggaran yang disusun hanya untuk bagian anggaran tertentu saja. Lalu ada jenis anggaran berdasarkan fungsi. Ada anggaran tertentu dan ada anggaran kinerja. Anggaran tertentu atau appropriation budget adalah anggaran yang ditujukan untuk tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat lain. Contohnya, hasil menjual barang dianggarkan untuk melunasi hutang usaha. Lalu anggaran kinerja atau performance budget adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi, misalnya untuk menilai apakah biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui batas. Contohnya adalah anggaran biaya bahan baku. Pembahasan yang keenam adalah anggaran penjualan.
Pertama di sini ada definisi dari anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah perkiraan unit yang diharapkan yang ingin dijual oleh perusahaan selama periode waktu tertentu dan pendapatan yang akan dihasilkan darinya. Anggaran ini menjadi dasar untuk persiapan laporan laba rugi dalam sebuah bisnis. Lalu di sini ada manfaat dari anggaran penjualan. Yang pertama itu untuk memprediksi jumlah produksi. Manfaat pertama dari menyusun anggaran penjualan adalah dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penting seperti jumlah produksi. Selain itu, anggaran ini juga menetapkan target bagi karyawan untuk menjual dan menghasilkan pendapatan. Lalu manfaat yang kedua sebagai estimasi biaya overhead dan penyusunan anggaran. Anggaran penjualan juga berguna dalam membantu perkiraan biaya overhead yang terkait dengan administrasi dan penjualan. Biaya tersebut tidak termasuk biaya produksi dan harus dianggarkan dengan benar. Lalu manfaat yang ketiga yaitu estimasi arus kas. Sales budget juga bermanfaat untuk membantu manajemen memastikan total pendapatan yang diharapkan dari aktivitas penjualan selama periode anggaran. Dengan begitu, manajemen bisa terbantu dalam mengawasi posisi likuiditas perusahaan. Lalu manfaat yang keempat, ukuran kontrol. Sangat penting untuk mengukur kinerja tim penjualan dan angka penjualan adalah pilar di mana semua divisi lain bergantung. Manajemen dapat terus memeriksa angka penjualan aktual dari angka yang dianggarkan. Lalu di sini ada cara untuk menyusun anggaran penjualan. Terdapat 7 langkah dasar untuk menyusun anggaran penjualan. Yang pertama, pilih periode yang tetap. Pertama, kita harus memutuskan periode anggaran. Jangka waktunya ini biasanya ada kisaran bulanan, triwulan, ataupun tahunan. Periode yang kita pilih akan tergantung pada apa yang kita jual dan apa yang kita butuhkan untuk bisnis kita. Jika produk kita konsisten sepanjang tahun, maka anggaran bulanan bisa jadi periode terbaik yang bisa kita pilih. Sedangkan jika produk kita berubah-ubah tergantung musim, maka kita bisa menggunakan anggaran triwulan. Lalu yang kedua, cek persediaan dan harga. Untuk memprediksi penjualan di masa depan, kita perlu mengetahui tentang ketersediaan produk dan harganya apakah akan berubah ataupun tidak. Periksa kondisi dan ketersediaan produk serta pertimbangkan apakah harganya lebih baik tidak dirubah, dinaikkan ataupun diturunkan. Pastikan juga apakah kita mendapatkan produk yang baru ataupun tidak. Jadi ada pertimbangan yang lebih akurat seperti itu. Lalu yang ketiga, periksa data penjualan Anda di periode sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah membuat anggaran penjualan adalah meninjau data dari periode sebelumnya yang cocok dengan periode sales budget kita saat ini. Lalu yang keempat, bandingkan data kita dengan industri saat ini. Penting untuk menyelaraskan data sales budget kita dengan pasar dan persaingan saat ini. Lalu yang kelima, konsultasikan dengan tim penjualan dan pelanggan kita. Supaya memperoleh feedback yang berharga untuk menginformasikan sales budget, ada baiknya konsultasikan hal ini dengan tim penjualan dan pelanggan. Lalu yang keenam, menilai tren pasar saat ini. Terkadang sulit untuk mengendalikan pasar agar sesuai dengan bisnis kita, apalagi karena pandemi begitu berdampak pada bisnis. Contohnya sales budget 2021 dan 2022 perlu mempertimbangkan faktor tambahan. Yang ketujuh, buat anggaran penjualan. Setelah mempertimbangkan dan menyelesaikan semua langkah yang tadi, 6 langkah yang tadi sudah dijelaskan, kita sudah bisa memulai untuk menyusun anggaran penjualan. Metode yang bisa digunakan untuk menyusun anggaran penjualan adalah dengan mengikuti perencanaan bottom up. Teknik perencanaan ini menyiratkan bahwa setiap kepala divisi akan bertanggung jawab untuk menyediakan angka penjualan masa depan dan prediksi pendapatan yang diharapkan. Data laporan ini kemudian diberikan ke divisi penjualan pusat yang akan menyelesaikan sales budget perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal. Di sini ada perusahaan Asga Toys, diperoleh data-data sebagai berikut. Harga tersebut belum termasuk PPN 10%, dan di sini ada riwayat penjualan periode dari 2015 sampai 2020. Di sini terlihat ya, ada produk mainan, ular tangga, ludo, mini kitchen dengan harga sebagai berikut. Lalu di sini ada riwayat penjualan dari 2015 sampai 2020. Lalu di sini ada tabel penjualan per bulan Januari sampai Desember di tahun 2020. Lalu di sini kita diminta untuk menghitung penjualan toys selama 2015 sampai 2020, kemudian
buatlah hasil perhitungan penjualan per bulan untuk tahun 2020. Oke, selanjutnya kita akan mencari total penjualan dari tahun 2015 sampai 2020. Di sini kita sudah menemukan informasinya untuk persentase penjualan dan harga mainannya. Jadi di tahun 2015 ini penjualan per tahunnya 800, 2016 250, 2017 150, 2018 250, 2019 700, 2020 900. Nah, pertama kita akan mencari kuantiti dari permainan beras per tahunnya. Nah, di sini kita bisa masukkan ular tangga kan 50%, jadi 50% ini kita kalikan dengan total penjualannya. Lalu ludonya pun sama, persentase kita kalikan dengan total penjualan per tahunnya. Lalu mini kitchen juga sama, persentase kita kalikan dengan total penjualannya. Nah, jika kita menggunakan Excel, kita langsung saja bisa tarik ini, jadi terlihat. Lalu selanjutnya kita mencari penjualan dalam uangnya, atau dalam di sini kita dalam dolar ya. Oke, jadi caranya harga mainan kita kalikan dengan kuantitas mainannya. Lalu ludo juga sama, harga mainan kita kalikan dengan kuantitinya. Untuk mini kitchen juga sama, harga kita kalikan dengan kuantitinya. Lalu kita tarik saja rumusnya. Lalu di sini kita tambahkan PPN 10%, berarti 10% ini kita kalikan dengan total penjualannya. Kalikan dengan total penjualan. Ini kita enter. Nah, untuk ke bawahnya kita tarik saja rumusnya. Oke. Dan di sini ada total penjualan di tahun 2015 sebesar 68.640, lalu di tahun 2016 sebesar 21.450, di tahun 2017 sebesar 12.870, di tahun 2018 sebesar 21.450, di tahun 2019 sebesar 60, lalu di tahun 2020 totalnya 77.220. Nah, maka di sini ditemukan total penjualan dari 2015 sampai 2020 sebesar 261.690. Oke, selanjutnya kita akan menghitung penjualan di tahun 2020 per bulannya. Oke, di sini untuk 2020 total penjualnya adalah 900 unit. Pertama yang kita lakukan adalah mencari kuantiti penjualan per bulannya. Tadi total penjualannya itu 900, maka 900 kita kalikan dengan persentasenya. Kita bisa langsung tarik saja rumusnya. Lalu langkah selanjutnya kita membutuhkan kuantiti per mainan. Berarti persentase mainan kita kalikan dengan total kuantiti dari mainan per bulannya. Untuk ludo juga sama, persentase kita kalikan dengan kuantiti. Lalu mini kitchen, persentase kita kalikan dengan kuantiti. Lalu kita bisa langsung tarik saja rumusnya. Lalu kita mencari penjualan dalam uang. Di sini kita dalam dolar ya. Jadi harga mainan kita kalikan dengan total mainan yang terjual. Lalu ludo juga sama, harganya kita kalikan dengan kuantitasnya. Lalu mini kitchen juga sama, harganya kita kalikan
Nah, lalu kita bisa langsung tarik rumusnya di sini. Oke. Jika kita menggunakan Excel, ini akan lebih mempermudah kita dalam menghitung penjualan. Lalu selanjutnya kita akan mencari PPN-nya, yaitu 10%. Jadi PPN ini, 10% ini kita kalikan dengan total penjualannya. Kalau total penjualan berarti kita menggunakan rumus sum. Kita tarik penjualannya. Nah, kita bisa langsung tarik saja rumusnya. Nah, lalu kita akan mencari total penjualan per bulan. Nah, tinggal kita sum saja di sini. Dari penjualan ular tangga, ludo, mini kitchen plus PPN 10%-nya. Nah, dari sini kita tarik saja rumusnya. Lalu kita akan mencari total penjualan dari bulan Januari sampai Desember di tahun 2020. Kita gunakan rumus sum lagi. Dari Januari sampai Desember kita tarik datanya, enter. Oke. Maka di sini ditemukan untuk bulan Januari di 2020 total penjualannya adalah 3861, di Februari totalnya 3861, di Maret totalnya 4633, lalu di bulan April totalnya 6178, di Mei totalnya 6178 sama, untuk bulan Juni juga sama 6178, lalu bulan Juli totalnya 8494, lalu Agustus juga sama 8494, lalu di September juga sama, totalnya 8494, lalu bulan Oktober total penjualannya 6950, bulan November 6950, dan bulan Desember 6950. Lalu untuk total keseluruhan di tahun 2020 yaitu totalnya 77.220. Nah, di sini juga benar ya, jika kita auto sum lagi untuk penjualan kuantitinya adalah 900. Di sini sama. Oke, terima kasih.